Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di tutorial terbuka. Jadi pada video ini kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal untuk persiapan UTS Fisika Dasar. Nah, jadi di sini diberikan ada 15 kisi-kisi ya. Jadi kemungkinan kayaknya ada 15 soal. Nah, di sini juga sudah ada bobotnya ya. Artinya kan kemungkinan besar ada 15 soal. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di kisi-kisi yang pertama. Di sini kita diminta untuk memahami prinsip gaya interaksi hukum kolom. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai medan listrik, yang ketiga flux listrik, yang keempat potensial, dan seterusnya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman tonton ya dari video 1 ini sampai video 15, karena nanti akan berkaitan gitu dengan kisi-kisi ini. Semoga aja nanti dengan video ini teman-teman punya pengetahuan tambahan ataupun teman-teman memiliki bekal yang cukup gitu untuk bisa mengikuti UTS Fisika Dasar 2A. Oke, kita masuk aja ke soal yang pertama. Oke, jadi di sini yang pertama memahami prinsip gaya interaksi muatan hukum kolom. Jadi di sini kita akan membahas mengenai gaya kolomnya. Jadi contoh soalnya di sini 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi. Seperti gambar berikut. Jadi panjang sisinya ini itu sama. Panjang sisinya ini sama karena dia bilang bahwa segitiga sama sisi. Jarak antar ketiga muatan adalah 10 cm. Oke, berarti jarak dari sini ke sini adalah 10 cm. Di sini juga sama ya, 10 cm. Di sini juga 10 cm. Karena dia bilang segitiga sama sisi. Jika Q1 itu adalah 1 kolom, Q2 sama dengan Q3 itu minus 2 kolom, dan K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Newton meter pangkat 2 kolom minus 2 pangkat minus 2, tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Jadi kita diminta untuk menghitung resultan dari muatan Q1 ini. Nah, sebelumnya kan kalau kita tahu ya, bahwa untuk menghitung gaya kolom itu kan persamaannya kayak gini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan jaraknya R pangkat 2. Nah, oke. Nah, dari soal ini, kita dapat ketahui bahwa, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui, Q1 itu sama dengan 1 kolom, terus dia juga bilang bahwa Q2 itu sama dengan Q3, itu sama dengan minus 2 kolom. Kemudian dia bilang ada K di sini, K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya Newton meter pangkat 2, kolom pangkat minus 2. Habis itu dia bilang jaraknya, artinya kan R-nya ya, R-nya itu dia bilang 10 cm. Nah, ini harus kita ubah dulu nih dalam bentuk meter. Jadinya kalau kita ubah menjadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 0,1 meter. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini kan dia yang ditanya ya, kita tulis dulu deh ditanya biar lebih paham. Yang ditanya itu adalah resultan gaya, atau kita tulis F1-nya gitu. F1 dari muatan 1 gitu, resultan gayanya. Nah, kita lihat di muatan 1 ini dia positif. Dia positif ketemu dengan muatan Q2 dengan muatan Q3. Karena dia positif ketemu dengan muatan negatif, maka Q1-nya akan cenderung ketarik dengan Q2 dan cenderung tertarik dengan Q3 gitu ya. Jadi dia akan ditarik gitu. Karena kalau dia muatannya sejenis, dia tolak-menolak. Kalau berbeda jenis, dia akan tarik-menarik gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu interaksi gaya dari Q1 dengan Q2. Berarti kita buat di sini F12. Itu sama dengan K dikali Q1. Ini kan F12 ya. Berarti Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. K-nya kita masukin 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu adalah 1 kolom dikali dengan Q2-nya. Q2-nya itu dia minus 2 kolom. Tapi yang kita masukin di sini 2 kolom ya. Ingat, kita masukin 2 kolom. Minusnya nggak kita masukin. Karena di sini itu kan kita masih berbicara mengenai gaya ya. Gaya kolom. Nanti kalau misalkan teman-teman membahas mengenai potensial listrik, nanti tanda minusnya ini harus dimasukkan. Oke. Nah, dibagi dengan R pangkat 2. R-nya itu adalah 0,1 pangkat 2. Nah, ini bisa dihitung aja, nanti kita akan menghasilkan nilai sebesar 18
dikali 10 pangkat 11 Newton. Oke, nah sekarang kita hitung interaksi antara muatan 1 dengan muatan 3. Berarti F1 3 sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q3 dibagi dengan R pangkat 2. Sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya itu 1 ya, sama. Terus Q3-nya itu minus 2, tapi kita masukin 2, dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya itu adalah 0,1 dipangkatkan 2. Nah, kita hitung ya, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat 11 Newton. Ya gitu. Langkah berikutnya, kita akan menghitung resultan gayanya. Jadi kan kalau misalkan ini kan dia bilang bahwa segitiga sama sisi. Artinya sudut yang di sini itu adalah 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Kalau sama sisi dia 60 derajat ya. Kayak gitu. Nah, artinya resultannya itu adalah F1 itu sama dengan akar ini di kuadrat ditambah ini di kuadrat. Jadi di sini F1 2 pangkat 2 ditambah F1 3 pangkat 2. Sehabis itu ditambah 2 F1 dikali dengan F1 2 dikali dengan F1 3. Jadi di sini F1 2 dikali F1 3 dikali dengan cos. Sudutnya di sini adalah 60. Karena sudut yang terbentuk di sini itu adalah 60 derajat. Ini tinggal masukin aja ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman masukin, atau saya buat gini aja deh, biar lebih sederhana ya. Jadi kan ini kan nilainya sama nih. Nilainya sama nih, ini sama juga. Nah gimana kalau misalkan ini, itu kita sama dengan F. Sama dengan F. Jadi di sini F pangkat 2, di sini F pangkat 2, ditambah dengan 2, di sini F, di sini F. Jadi F kali F jadinya F pangkat 2. Cos 60 itu sama dengan 1/2. Jadi ini bisa kita coret ya. Jadi F1 itu sama dengan, ini adalah 3F2. Tapi masih di dalam akar. Nah, kita keluarin nih dari akar. Jadi F1 itu sama dengan F akar 3. Tahu sama dengan F-nya kita masukin. F-nya tadi kan yang ini ya. 18 kali 10 pangkat 11 dikali dengan akar 3. Satuannya jangan lupa Newton. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar.